kentang balado ya, tak kasih petik ya, kentang balado pete teman-teman. Kalau teman-teman ada hati ayam, pakai hati ayam boleh, pakai ayam boleh, pakai sapi boleh ya. Karena aku nggak ada ya sudah seadanya. Gini ya teman-teman, tuh kentang balado pete ya. Ini yang satu tahu pakai ayam, tahu bakso pakai ayam. Ini ya teman-teman, ini dia tahu bakso pakai ayam. Seledrinya cuma kecil satu. Ini seledrinya tanamanku sendiri, kebetulan baru tumbuh ya sudah. Ini edisi Imlek, tak kasih payung-payungan ya, biar mantap gitu. Ini ya teman-teman, ini kentang balado teman-teman. Kalau nanti untuk hantaran ya, lebaran untuk hantaran bisa ya, untuk buka sahur juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman buka sahur gampang, kentang ini digoreng dulu ya, kentang bumbu-bumbunya digoreng dulu teman-teman. Saat mau makan baru teman-teman dihitungin gitu caranya ya, biar cepet ya teman-teman kalau untuk buka sahur ya. Jadi kentangnya goreng dulu, taruh di kulkas boleh, taruh di luar boleh, baru bumbu-bumbunya ya teman-teman. Nanti kalau buka sahur itu teman-teman tinggal tumis-tumis ya sebentar. Itu yang lama itu goreng kentangnya teman-teman ya, kalau bumbu-bumbunya gampang ya gitu. Ini juga gampang ini, kalau teman-teman untuk buka sahur, tahu baksonya dibikin dulu, ayamnya dibikin dulu, nanti teman-teman tinggal kasih kuahnya ya, mendadak aja kuah sama bumbunya kayak gitu teman-teman semuanya ya, mantap. Di dua masakanku hari ini bisa teman-teman untuk buka puasa, ini seger juga ya, ini bakso seger bisa untuk sahur ya teman-teman. Ini sudah cukup, satu mangkok ini sudah gizinya cukup teman-teman ya gitu. Ini kentang balado teman-teman, bisa untuk hantaran ya. Kalau hantaran dikasih hati ayam boleh, dikasih daging sapi boleh, tergantung keuangan kita. Kalau ini aku bikin ori yang paling murah aja ya teman-teman. Ini ori nggak pakai apa-apa, sehingga aku bikin yang ekonomis ya teman-teman. Ini cuma kentang tak goreng, kasih pete satu papan gitu. Jadi ini yang paling ekonomis saja ya teman-teman. Tak kasih payung Imlek karena masih edisi Imlek ini ya teman-teman. Jadi nih mantep, bakso tahu sama ayam. Ini ayam ya teman-teman, nanti anakku maunya ayam potong gini nih. Upload dulu supaya teman-teman lihat ya, mumpung dia belum bangun gitu ya. Karena edisi Imlek tak kasih payung-payung Imlek gitu, buat variasi aja ya teman-teman. Nanti kalau edisi mau lebaran tak kasih ketupat, masih lama kok ya, masih berapa minggu, nanti aja gantian supaya Imlek ini selesai dulu ya, edisi Imlek, nanti tinggal edisi lebaran ya teman-teman gitu. Itulah teman-teman, tak aku bikin masakan yang paling ekonomis saja, sehingga nanti teman-teman kalau hantaran, kalau teman-teman yang punya banyak duit ya tinggal tambah udang, bisa ditambah hati ayam, bisa ditambah daging sapi. Karena biasanya mau lebaran itu kan kayak daging, kayak udang, kayak itu kan mahal naik-naik. Jadi tak bikin yang paling ekonomis aja gitu, supaya teman-teman tetap mengantar hantaran tapi yang ekonomis ya teman-teman gitu. Itulah teman-teman ya, kita mesti pinter-pinter zaman sekarang ya, ibu-ibu ini harus pinter-pinter ya teman-teman gitu. Aku kemarin dengar satu wawancara ya, seorang bangsawan ya teman-teman, itu berantem sendiri saudaranya, sayang banget ya teman-teman. Kayak gitulah teman-teman, hidup itu kita tidak bisa memaksa apa yang hal bukan milik kita ya teman-teman. Kalau bukan milik kita, bukan menjadi hak kita, kita memaksakan itu, kita yang menderita teman-teman ya, kayak gitu. Memaksakan yang bukan miliknya itu akhirnya yang menderita. Bukan kita sendiri yang menderita, anak cucu kita yang menderita. Buat apa ya teman-teman? Hidup sekali, makan sepiring, baju satu, untuk penderitaan begitu panjang ya tak?
teman-teman. Ya kita makan kan cuma sepiring, kalau lebih dari sepiring kebanyakan sakit perut, bedeh ya. Kalau istilah Jawa itu kalau kenyangan kan bedeh ya teman-teman. Kau bedeh, bedeh itu mekar perutnya gitu. Apalagi gemuk kayak aku kan makan sudah kubatasi ya kan. Kadang aku tuh beli mie misalnya bagi berdua sama anakku sama suamiku, kadang beli nasi goreng bagi berdua sama suamiku, karena kalau begitu kekenyangan juga di perut bedeh ya teman-teman, kayak gitu di perut itu jadi tidak enak, jalan juga nggak enak, ini nggak enak. Itulah teman-teman, baju ya cuma satu, orang baju dua ya aneh, malah dikira orang nggak jelas ya teman-teman. Itulah manusia ya teman-teman, semua itu ada takdir masing-masing, jadi kita itu nggak bisa memaksa kehendak kita, keinginan kita ya. Kalau bukan milik kita ya nggak jadi milik kita. Kalau kita memaksa itu ya kita akhirnya menderita ya teman-teman. Itulah teman-teman ya, manusia gitu. Baju ya cuma satu, makan cuma sepiring ya umur paling kalau manusia hidup itu umur 80, itu jarang sekarang. Kemarin nama umur 26 aja sudah meninggal, artis itu ya teman-teman, sudah meninggal ya kan. Kita nggak bisa memaksakan hal yang bukan milik kita ya teman-teman ya. Kalau selama kita di dunia menjadi milik kita, kalau sudah pulang ya milik Tuhan, mau apa kayak gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa memaksakan hal yang, semua manusia punya keinginan ya teman-teman, tapi nggak bisa keinginan kita paksakan ke orang, itu nggak bisa ya kan teman-teman. Kalau kita memaksakan keinginan kita ke orang lain ya kita yang menderita kayak gitu ya kan teman-teman. Ya itulah akibatnya ya, anak cucu kita susah semua. Itulah teman-teman, ngeri ya teman-teman ngelihat begitu. Aku sayang kemarin lihat TV itu udah mau selesai teman-teman, karena aku lihat film. Jadi aku lihat film dulu sehingga wawancara itu sudah hampir selesai, tinggal beberapa kata-kata aja, tapi dari situ aku kan bisa simpulkan ya itulah teman-teman yang memaksa keinginan daging itu akhirnya kehancuran keluarganya ya teman-teman ya. Anak cucunya berantem sendiri, itulah teman-teman, semuanya itu contoh ya teman-teman. Apa ya, seluruh di dunia ini ya teman-teman, tidak semua bisa jadi milik kita ya teman-teman. Betul, kita nggak perlu memaksakan hidup kita ya teman-teman. Aku itu tahu semuanya begitu ya teman-teman. Apa yang bukan jadi milik kita kita nggak bisa maksain. Kalau kita maksain ya akhirnya kita menderita. Kalau kita mau menderita sendiri enggak apa-apa, anak cucu kita juga ikut menderita. Buat apa semuanya? Akhirnya perang terus tuh, lihat tuh. Ya teman-teman, sesama saudara tuh, Timur Tengah tahu kan? Nah, perang terus itu kan sesama saudara. Ya kan? Nah, itulah teman-teman, penderitaan ya, yang ada hanya penderitaan di dunia ini ya, sesama saudara berantem sendiri itu toh, sampai sekarang belum selesai ya toh teman-teman. Tidak ada damai, nggak ada duduk baik, duduk damai, duduk benar ya teman-teman. Semua sama teman-teman. Jadi apa yang bukan menjadi milik kita nggak usah kita paksakan ya teman-teman. Kalau kita paksakan ya akhirnya peperangan, akhirnya permusuhan, akhirnya penderitaan ya. Kalau kita menderita sendiri ya akhirnya begitu, kehancuran sono sini. Akhirnya orang yang nggak apa-apa terlibat juga ya kan teman-teman. Kalau kamu saudara kamu sendiri, kamu berantem sendiri ya nggak apa-apa, kamu berantem dewi ya toh. Tapi kan imbasnya juga ke anaknya, ke istrinya ya toh, ke orang lain yang kita nggak tahu juntrungnya ya teman-teman, kayak gitu ya. Kayak gitu kalau negara kan juga sama, kalau berantem kan juga imbasnya ke negara-negara lain ya imbasnya ke ekonomi, ke politik, ke macam-macam lah teman-teman, kan tahu sendiri tuh, lihat di TV ya teman-teman, banyak imbasnya ya kan teman-teman, kayak gitu teman-teman.
Itulah dunia hari ini ya teman-teman, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya, makanya jangan memaksakan hal yang tidak milik kita ya teman-teman, kayak gitu teman-teman. Kalau bukan jadi milik kita, sudah, kita nggak perlu memaksakan hal yang bukan milik kita ya teman-teman. Aku pernah punya pengalaman ya teman-teman, tak kasih tahu ya teman-teman. Dulu mamaku tuh kan sakit jantung, aku itu minta Tuhan mamaku tuh perpanjang umurnya. Tapi dokter itu mengatakan mamaku kalau sampai berumur 80 tahun itu sudah bersyukur ya teman-teman, itu sudah kasih karunia Tuhan, kata dokter itu. Aku ingin mamaku itu teman-teman, dari aku umur 15 mamaku tuh sudah sakit jantung teman-teman, sempat anfal, kembali hidup, anfal lagi, masuk rumah sakit. Berapa kali anfal teman-teman, masuk rumah sakit, sembuh lagi, masuk rumah sakit, sembuh lagi. Nah, aku tuh ingin Tuhan tuh memperpanjang umur mamaku supaya melihat aku nikah gitu loh. Mamaku itu punya cita-cita melihat aku nikah, melihat anakku wisuda, kayak gitu. Nah, aku punya cita-cita kalau mamaku panjang umur, aku ingin melihat apa, mengajak mamaku ke tanah perjanjian itu loh teman-teman, kayak gitu. Tapi ya semua itu namanya bukan hak kita ya teman-teman. Jadi mamaku tuh udah sakit jantung, udah nggak bisa. Akhirnya dia bilang sama aku, udah, aku sudah nggak kuat, aku menyaksikan kamu nikah, sudah bersyukur ya, aku nggak bisa menyaksikan anakmu jadi sarjana. Betul teman-teman, 2013 Tuhan mengambil. Jadi anakku tuh wisuda 2023 akhir ya teman-teman, jadi sarjana S1 ya teman-teman, akuntansi. Mamaku pulang 2013, 10 tahun setelah mamaku pulang. Jadi mamaku itu bisa menyaksikan aku nikah ya teman-teman, dia bisa mewakili aku nikah, tapi nggak bisa mewakili anakku jadi sarjana. Jadi mamaku tuh ingin melihat, ingin foto dengan anakku yang jadi sarjana gitu loh teman-teman. Tapi ya kekuatan tubuhnya itu sudah nggak bisa ya. Waktu itu juga aku ingin ngajak mamaku itu ke tanah perjanjian, tapi dokter itu melarang karena mamaku itu sakit jantung, nggak bisa jalan teman-teman, harus pakai kursi roda. Sedangkan pesawat itu kan nggak terima orang yang pakai kursi roda, kayak gitu. Itulah teman-teman. Jadi apa yang menjadi cita-cita kita, keinginan kita ya teman-teman, itu belum tentu ya teman jadi milik kita ya. Nah, aku tuh ingin mengajak mamaku ke tanah perjanjian ya, paling enggak pesawatnya yang bagus ya nggak apa-apa kayak gitu, karena mamaku tuh kan nggak bisa jalan, harus pakai kursi roda, sedangkan pesawat itu tidak memperbolehkan orang pakai kursi roda teman-teman, sehingga ya udah nggak bisa pergi. Jantung itu kan susah ya, dokter juga tidak mengizinkan mamaku itu pergi jauh kayak gitu, apalagi ke luar negeri, begitu kan lama ya teman-teman, kayak gitu. Mamaku tuh nggak boleh ke luar negeri karena takut mendadak jantungnya anfal, kayak gitu ya teman-teman. Itulah, jadi apa yang jadi milik kita itu belum tentu jadi milik kita selamanya ya teman-teman. Jadi 2013 mamaku pulang umurnya 82 teman. Ya itulah, aku harus bersyukur aja sama Tuhan, karena sudah nggak kuat, dia sudah bilang aku sudah nggak kuat dah gitu. Aku mungkin nggak bisa melihat apa anakmu wisuda, padahal mamaku tuh ingin melihat anakku tuh wisuda teman-teman, kayak gitu. Jadi kemarin itu 2023 akhir ya teman-teman, anakku tuh wisuda jadi S1. Akhirnya aku ajak pulang kampung teman-teman, aku ajak di makam mamaku. Aku bilang, nih ma, cucumu sudah jadi sarjana, sudah lulus. Aku ngomong begitu di makam makku ya teman-teman. Nah, anakku hanya melihat makam makku ya teman-teman, kayak gitu. Itulah teman-teman, jadi apa yang kita ingini di dunia ini belum tentu menjadi milik kita. Jangan kita memaksakan yang bukan milik kita sehingga berakhir dengan penderitaan hidup ya teman-teman, kayak gitu. Itulah teman-teman, contoh aja ya teman-teman, ini contoh, ini pengalamanku aja, aku bagi share untuk teman-teman supaya kita itu ngerti yang jelas ya, jalan mana yang harus kita pilih ya, jalan kebenaran, jalan kehidupan yang harus kita pilih. Kalau bukan milik kita, kita memaksakan apapun tidak menjadi milik kita, dia sudah milik orang lain ya teman-teman. Gak bisa kita memaksakan ya teman-teman, bukan hak kita, bukan milik kita.
Ya tahu teman-teman kayak gitu. Kalau memang bukan milik kita, ngapain, mungkin di dunia mamaku milikku ya teman-teman, tapi ketika dia pulang ya milik Tuhan. Sama suami juga begitu, ketika di dunia dia milik kita, setelah dia pulang ya dia milik Tuhan ya. Istri juga begitu, ketika di dunia milik kita ya dah, ketika dia pulang bukan milik kita ya teman-teman kayak gitu. Jadi semua apapun yang ada di dunia ini ya teman-teman ya, bisa jadi milik kita setelah kita pulang. Nggak semua jadi milik kita. Anak kita juga nggak bisa jadi milik kita selamanya ya. Anak itu kalau sudah nikah sudah milik istrinya ya kan teman-teman kayak gitu ya. Kalau anak cowok milik istrinya, kalau anak cewek sudah milik suaminya. Kita orang tua hanya bisa merestui ya teman-teman, hanya bisa apa namanya, membantu, merestui, memberi nasihat ya kayak gitu. Semua hak mereka ya kan, mereka yang tentukan kayak gitu loh teman-teman. Selama anak kita masih kecil masih hak kita, setelah dewasa ya hak keluarga dia ya. Kalau yang laki-laki hak istrinya, kalau yang perempuan ya hak suaminya kayak gitu. Itu kebenaran teman-teman ya. Jadi tidak bisa kita putar balikkan. Jangan kita mengingini hak orang lain, milik orang, terus kita mereka-reka, terus kita mengakali orang, terus kita ngadali orang. Itu sudah tidak benar teman-teman jalannya ya. Sekarang itu ya teman-teman banyak nipu, banyak ini. Kalau harta bukan milik kita nggak perlu jadi milik kita ya teman-teman. Kita kerja keras cari ya. Kalau kita nggak punya sepeda motor, nggak perlu kita ngambil sepeda motor tetangga kita ya kan. Kita kerja keras nabung, lama-lama kita juga bisa punya sepeda motor ya kan. Kayak gitu. Setiap orang yang lahir dunia ini telanjang, nggak bawa apa-apa ya. Kenapa dia bisa pakai baju? Kan orang tuanya yang kasih baju. Setiap bayi yang lahir di rumah sakit itu kan telanjang semua, nggak ada yang pakai baju ya kan. Mereka bisa pakai baju, orang tuanya bawain baju dari rumah ya kan teman-teman kayak gitu. Jadi ya kita berusaha supaya kita punya. Kita nggak punya rumah, jangan ngiri sama orang nggak punya rumah. Kita mereka-reka, kita ngadali foto-foto, mau berbuat jahat, datangi orang-orang mau berbuat jahat, mau nyingkirin orang demi rumah. Lah kamu kerja keras, kamu nyicil rumah sendiri ya kan, kamu bisa punya rumah. Aku dulu kerja keras, aku dulu nggak punya rumah teman-teman ya. Mertuaku nggak ngasih aku rumah, mamaku sudah habis-habisan. Mamaku punya rumah di kampung, tapi mamaku tuh sakit jantung, rumahnya sudah dijual, berliannya dijual, rumahnya diperjual ya. Aku ingin punya rumah, aku sampai nyicil-nyicil ke bank 11% teman-teman. Betul, aku cari modal itu minjem bank sono sini, ada beberapa bank aku ditolak. Wah, sampai aku itu mengajukan sampai 7 bank untuk mengajukan kredit modal itu. Ada yang cuma ngasih kecil, ada yang aku ditolak, aku ada yang ini itu. Akhirnya aku dapat itu pun karena temennya suamiku, aku dapat akhirnya bunganya 11% teman-teman. Betul teman-teman, itu pengalaman hidup ya teman-teman. Itulah teman-teman. Jadi apa yang bukan milik kita, yang apa yang menjadi cita-cita kita, kadang kita tidak bisa. Aku dulu aku mengajukan ke bank ini pasti aku lolos, ternyata kurang, nggak lolos. Ternyata ada yang ngasih kecil, ada yang ngasih ini, ada yang nggak mencapai target. Nggak bisa, aku nggak mencapai target ya teman-teman. Hanya satu, kadang orang yang nggak kita sangka-sangka akhirnya dia yang memberi kita. Kadang begitu teman-teman. Dulu saat kita susah ya, aku cerita ya teman-teman, aku tuh kan merintis dari bawah ya kan. Saat aku pertama di Jakarta, namanya orang lagi merintis ya teman-teman. Kita minjem sono, minjem saudara, minjem ini, minjem itu, ndak ada yang ngasih, mereka malah menghina. Akhirnya ada satu temanku itu yang ngasih. Tadinya aku tuh mau minjem 50 juta teman-teman ya. Akhirnya temanku tuh bilang, jangan 50 juta, 50 juta nanti untuk biaya ini biaya itu habis, kamu minjem aja 100, bilang aja aku yang tanggung. Akhirnya bosku itu yang menanggung teman-teman, bos suamiku ya teman-teman, akhirnya menanggung 100 juta. Itu pertama kali aku kredit teman-teman. Jadi aku tuh belum pernah kredit teman-teman, di kampung nggak pernah kredit, aku nggak punya kredit.
Jadi nggak ada kredit. Itu pertama kali aku kredit, aku tuh aduh aku kaget. Aku itu ingin kredit 50 juta teman-teman untuk nambah dana segar karena aku itu kan dagang kurang gitu loh teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya temanku itu, aku cerita sama temanku, aku belum bisa nggak bayar utang gitu loh. Aku kan punya pinjaman barang sama dia. Aku bilang aku belum bisa bayar utang, aku lagi mau nyari kredit. Aku bilang, terus kamu mau kredit berapa, kata temanku, kata bos tuh ya teman-teman. Si bos itu tanya begitu, aku bilang aku mau kredit 50 juta gitu loh teman-teman. Terus bosku, kamu jangan minjem 50 juta, kalau kamu minjem 50 juta kamu kena biaya admin, kamu kena biaya asuransi kebakaran, asuransi ini jiwa, kamu kena ini 5% dari bank, bla 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 gitu. Akhirnya aku hitung-hitung, ya benar, kalau aku kredit 50 juta kena biaya-biaya, aku paling hanya terima 40 juta kan habis. Akhirnya bosku itu bilang, sudah kamu kredit aja 100 juta, aku yang nanggung. Sekarang kamu jalan, aku ya nggak bawa apa-apa waktu itu, hanya KTP doang. Akhirnya aku ke bank nemuin orang bagian kredit itu loh teman-teman. Aku hanya punya KTP, akhirnya dia ambil KTP ku langsung BI checking ya teman-teman, namanya BI checking. KTP ku clear, ya clear, aku nggak pernah punya kredit. Jadi KTP ku tuh clear gitu. Akhirnya aku diterima. Aku bilang aku surat-suratku komplit, tapi masih di rumah nih, tadi disuruh ke sini. Ya bener, besok kamu bawa. Akhirnya goal teman-teman, aku dapat 100 juta. Itulah teman-teman ya kisahku, ceritaku. Jadi kita nggak bisa memaksakan orang yang bukan menjadi milik kita, yang nggak mau bantu kita ya teman-teman. Kita nggak bisa memaksakan. Aku pikir dulu aku meminjam saudara, meminjam ini itu ada yang membantu ya teman-teman, ternyata enggak. Malah kadang orang yang kita tidak sangka-sangka ya teman-teman, dia yang membantu kita. Begitulah teman-teman kisahnya. Ya itulah ya teman-teman pengalaman hidup. Wes gitu dulu ya teman-teman, tuh suamiku udah mau makan. Inilah kentang teh ya teman-teman, sama ini tahu. Itu dulu nih, maaf, masih edisi Imlek, tak kasih payung-payung ya teman-teman. Tak ambil dulu, tak ambil sebentar, nanti ndak kepanjangan, udah tak potong aja. Terima kasih ya teman-teman. Kalau teman-teman suka, like, subscribe ya. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, bebas ya teman-teman. Kalau aku orangnya bebas gitu dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Hari ini aku masak kentang balado sama ayam tahu bakso gitu dulu. Terima kasih teman-teman.